لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Apa karena colokannya di situ kan? Ya di situ kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la haula wa la quwwata illa billahi. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahmat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah wa inna lillahi wa inna ilaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala pada saat hari ini masih diberi sehat walafiat, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan tausiah oleh orang tua kita, guru kita, Ustaz Haji untuk SPD. Beliau adalah ketua IKP Kutai Kartanegara.
kegiatan kita yaitu pada zuhur setiap insyaallah akan dilaksanakan setiap hari Kamis. Insyaallah. Yang kedua yaitu tanpa juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk berhadir di sini, dan tentunya kami dari mewakili takmir masjid mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak berpanjang lebar, mari kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, bapak kita yaitu Ustaz Haji untuk SPD. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Jamaah saudara berdoa Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Umum Daerah Banten Gresik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya, begitu banyak. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya, walaupun menggunakan mesin hitung yang paling canggih sekalipun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Demikian Allah ingatkan kita di Al-Quran surah An-Nahl ayat 78. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu, kamu tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan kepadamu pendengaran, penglihatan dan akal pikiran, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Fadkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 152. Kata Allah, begitu indah, maka ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku juga akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku. Jangan kamu menjadi orang yang kufur atau tidak pandai bersyukur nikmat Allah. Bahkan tadi baru saja kita baca perintah yang dianjurkan oleh Rasulullah setiap kali sholat dibaca doa syukur itu, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadah. Ya Allah, tolonglah hamba agar senantiasa ingat terus kepadamu. Tolong hamba ya Allah agar pandai mensyukuri nikmat-Mu, dan tolonglah hamba agar semakin baik ibadah kami kepadamu. Yang kedua, kita ucapkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita semua pengikutnya yang setia dan istiqomah di jalan yang mulia. Saya diminta menyampaikan materi dengan pakai judul menyiapkan generasi penerus di akhir zaman. Menyiapkan generasi penerus di akhir zaman sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu WA yang saya terima dari Dr. Hadiah beberapa hari yang lalu.
Jamaah sekalian yang berbahagia, kita sudah tahu zaman sekarang ini luar biasa pengaruh modernisasi, globalisasi, kemajuan teknologi. Tetapi kita tidak perlu pesimis, kita akan tetap optimis bahwa apapun zamannya, yang penting apabila kita tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, niscaya kita akan selamat. Itu jaminan Rasulullah dalam hadisnya, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kutinggalkan kepada dua perkara, kalau kamu berpegang teguh pada keduanya, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, bagaimana kita mempersiapkan anak keturunan kita, generasi penerus kita itu di zaman seperti ini, yang kata para ulama ini adalah akhir zaman. Jadi akhir zaman itu sudah terakhir. Jarak kita dengan Rasulullah sudah 1400 tahun yang lalu. Jadi memang betul-betul ini akhir zaman. Kalau kita baca di Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 itu Allah berpesan, hendaklah kamu takut sekiranya meninggalkan anak keturunan yang lemah. Wal yasal ladina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khawfu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayatnya begini, hendaklah kamu para orang tua takut sekiranya kamu meninggalkan di belakangmu nanti anak keturunan yang lemah, terutama lemah iman, lemah ilmu pengetahuan agama, termasuk lemah ekonomi. Jadi maknanya luas. Yang kamu khawatir terhadap mereka sekarang ini, semua orang tua khawatir terhadap nasib anak-anaknya, khawatir dengan pergaulannya dan seterusnya. Maka pesan Allah dalam surat itu lanjutannya adalah falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dua, pertama, hendaklah kamu para orang tua dan kita semua para guru, para ustaz, perkuatlah ketakwaan kamu kepada Allah. Falyattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu berkata, mengucapkan sesuatu perkataan yang jitu, perkataan yang tepat, perkataan yang benar. Jangan sekali-kali berbohong yang jangan sekali-kali berbohong. Dua, pesan Allah, perkuat ketakwaan kamu. Dan yang kedua, hendaklah kamu mendidik anak, mengatakan sesuatu, kata-katanya itu jitu, qaulan syadidan, kata-kata yang benar, ucapan yang benar, ucapan yang tepat, pendidikan yang tepat. Maka jamaah sekalian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tentang takwa ini di surah At-Talaq ayat 21 Allah tegaskan, barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai permasalahan hidupnya, termasuk pada akhir zaman itu akan diberikan jalan keluar yang terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa benar-benar bertakwa kepada Allah, takwanya meningkat terus, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai permasalahan hidupnya, dan akan diberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Termasuk kita tidak usah khawatir terhadap rezeki anak kita nanti. Anakku nanti mau kerja apa? Tidak usah dipikirin. Kenapa? Rezeki sudah disiapkan oleh Allah. Jangankan manusia, binatang melata itu sudah disiapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, jamaah sekalian, itu di surah Az-Zariyat ayat 22, rezeki kita itu sudah di-stop oleh Allah di langit. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun.
Dan di langit telah kusiapkan rezeki kamu, dan pasti akan kuberikan sesuai yang dijanjikan, kata Allah. Makanya gak usah khawatir anak-anak kita. Yang kita khawatir kalau imannya yang bermasalah. Kalau rezekinya gak usah khawatir, ada saja. Dulu tahun 85 saya pertama datang menjaga Kalimantan di tahun 85. Jauh sekali saya ke daerah Malacara itu naik kapal saya semalam. Gak terpikir Pak bahwa akan ada orang beli pulsa itu nggak berujung benda. Pak beli pulsa elektrik 55.000 langsung pikir begitu, nggak terpikir. HP itu nggak terpikir, masih dilatih waktu itu. Saya masih ingat waktu saya kangen sama orang tua, kirim surat ke kantor pos. Oh dapat nih sampai tahun baru kirim surat ke kantor. 1 minggu baru sampai ke Malang, orang tua saya di sana. 1 minggu berikutnya baru dapat balasan. Alhamdulillah adik-adik itu orang tua sehat semua. Hanya itu saja. Sekarang cukup video call, nampak orangnya. Itu di mana dulu tahun berapa? Di mana masih di langit. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah kusiapkan rezekimu dan pasti akan kuberikan sesuai yang dijanjikan. Jadi orang tua kita semua nggak usah khawatir masalah rezeki anak-anak kita. Sudah disiapkan oleh Allah. Tidak tahu nanti ada apa. Ada apa nanti tahun 2030, 2045 ketika Indonesia ulang tahun kemerdekaannya ke 100 ulang tahun emas, apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Rezeki sumber-sumber rezeki yang turun dari langit apa saja? Kita tidak tahu. Allah itu rahasia. Yang jelas manusia itu sudah disiapkan rezekinya. Yang kita khawatirkan adalah kalau keimanan akidah anak kita. Makanya ada 3 hal mempersiapkan generasi penerus tadi. Akhir zaman kapan saja 3 hal ini harus ada pada anak kita. Pertama, anak-anak kita adalah sahihul aqidah. Akidahnya benar, akidahnya bersih. Kita persiapkan keimanannya, keyakinannya itu mantap. Nomor 1 itu Rasulullah menggarap sahabat-sahabatnya 13 tahun di kota Mekah itu sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang kuat, yang kokoh, Umar bin Khattab, Abu Bakar, seterusnya, Ali bin Abi Thalib. 13 tahun yang digarap apa? Akidah. Maka anak-anak kita siapkan akidahnya, imannya harus mantap. Istilah saya itu jangan sampai orang kita kan bernama iman syah, iman udin. Jangan sampai sekarang sama iman gue. Iman syah, udin jangan sekarang sama iman gue. Kuatkan bukannya gue. Keyakinan yang mendalam tentang rukun iman yang 6, akidah itu rukun iman yang 6. Yakin kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, merasa dilihat oleh Allah. Yakin adanya malaikat yang selalu memantau kita, diri kanan kita. Yakin adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan ke dunia, dan Al-Quran adalah the last edition, kitab terakhir yang menyempurnakan kitab sebelumnya. Yakin adanya Rasul-Rasul utusan Allah, Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Yakin adanya hari akhir, kehidupan tidak hanya sampai di sini saja, tapi masih ada kelanjutannya untuk mempertanggungjawabkan orang-orang kita. Dan yakin pula adanya qada dan qadar, ketentuan Allah yang berlaku terhadap makhluknya. Kita tetap berusaha, berikhtiar, diiringi dengan doa ataupun ketentuannya serahkan kepada Allah. Kita hanya bisa bertawakal setelah ikhtiar maksimal dan berdoa. Pertama, anak kita harus saling akidah yang bersih. Kedua, sahihul ibadah, ibadahnya bagus. Jangan sampai anak kita itu nggak sholat. Nomor 1 itu sholat. Mulu abna'akum bisolati lisabri ibadah. Wadribuhum 'alaiha bil asri wa fariqu bainahum bil madjid. Dalam hadis yang begini, perintahkan anak-anakmu untuk sholat sejak dini oleh umur 7 tahun. Perintahnya, perintahkan anak-anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Berarti mendidiknya sebelum itu mulai bisa bicara, sudah diajari Allahu Akbar, doa-doa baca Al-Fatihah sudah diajari. Mulai akan kita sejak dini, sejak kecil. Tapi perintah mulai tegas anak ketika umur 7 tahun. Pendidikan sejak dini. Jangan sampai nyesal orang tua. Pengalaman saya jadi guru SMP, anaknya rata-rata 13 sampai 15 tahun. Kalau di rumahnya belum berhasil mendidik,
payah. Untuk guru sholat itu berat. Kami di SMP 3 itu kan jadwal duhur kelas ini macam-macam ada itu, ada yang lari kabur ke kantin mana disuruh sholat itu ada yang lari. Tapi ada juga anak wah istirahat pertama dari mulai saya Ustaz, nanti saya ngadan ya, ada lagi gitu. Saya ngadan nanti nantang dia, karena dia sudah terbiasa sholat bagi dia sudah menjadi kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Itu ditanamkan mulai kecil memang. Rasulullah proses pendidikan jangan telat mulai kecil. Muru abdakum bisolati lisabri, perintahkan anak-anakmu untuk sholat mulai umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha al-asrin. Kalau umurnya 10 tahun nggak mau sholat boleh dipukul dengan pukulan yang tinggi, mungkin dengan kata-kata. Boleh dipukul anak kita dengan pukulan yang mendidik yang tidak menyebabkan fatal. Itu kalau umurnya 10 tahun anaknya nggak mau sholat, tegas orang tua harus tegas, karena berbahaya. Karena kita yakin kalau anak kita sudah sholat terjaga, itu jelas janji Allah. Wa aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah sholat, surah Al-Ankabut ayat 45. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ditegakkan, benar-benar akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguh sholat adalah cara mengingat Allah, zikir terbaik. Sholat itu zikir nomor 1. Kenapa? Menggabungkan semua, baik zikir lisan, zikir hati, maupun zikir semua anggota badan. Itu sholat. Rukuk, sujud, takbir, iktidal, bacaan-bacaannya, masya Allah. Zikir terbaik, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pastikan anak kita sejak dini sudah terdidik melaksanakan sholat. Kemudian lanjutan hadis tadi, wa fariqu bainahum fil madaji, dan pisahkan di antara mereka tempat tidurnya. Jadi Nabi itu cerdas, 14 abad yang lalu sudah mengenal yang namanya sex education, pendidikan seks penting. Jangan sampai anak kita umurnya 7 tahun ke atas tidurnya masih sama bapak ibunya. Paling tidak kita tidak kusut kalau melakukan sesuatu suami dan istri. Pisah kamarnya. Makanya orang Islam itu kamarnya banyak. Masih anak perempuan atau laki beda kamar. Begitu diterangkan begitu. Wa fariqu bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidur di antara mereka. Itu pendidikan betul. Salimul akidahnya benar, sahihul ibadahnya mantap, tepat, bagus. Dan satu lagi, matilul khuluq, akhlaknya mulia. Ajari adab, ajari sopan santun, ajari akhlak, mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sungguh kau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Contoh teladani akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap orang tua, terhadap tetangga, terhadap keluarga, terhadap makhluk lain, terhadap yang lebih tua, terhadap yang lebih muda. Diatur semua dalam agama kita. Hormati orang yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi apa yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayang apa yang ada di langit. Seterusnya, akhlak, budi pekerti yang mulia, itu yang kita lakukan. Insyaallah kalau ini sudah dilakukan, orang tua tidak akan menyesal. Dan satu lagi yang menurut saya penting terakhir, anak-anak kita kalau sudah waktunya sekolah, pilihkan sekolah yang baik. Terserah saya tidak menunjukkan sekolah tertentu. Pilihkan sekolah-sekolah yang baik, yang basic agamanya bagus. Mohon maaf, saya mengamati ada orang anaknya masuk TK umur 5 tahun 6 tahun, dimasukkan di TK umur, mohon maaf, yang gurunya itu berbeda agama dengan kita. Sekolah negeri tidak tahu gurunya, ada yang non muslim. Anak kita umur 5 tahun 6 tahun diajari oleh guru yang beda agama, bahaya sekali. Oleh karena
masukkan anak-anak kita TK usia dini, TK SD. Kalau bisa di sekolah-sekolah yang agamanya bagus. Disurvei dulu kalau mau masukkan anak sekolah. Siapa sih calon guru yang akan mengajarkan anak saya ini siapa? Jangan sembarangan. Karena akan mentransfer ilmu dan karakter, sikap, tingkah. Jadi guru itu diguru dan didik. Jangan-jangan anak kita di pulang-pulang yang diucapkan berbeda dengan yang kita ajarkan di rumah. Anak-anak pulang ke rumah, akhlaknya berbeda, kata-katanya berbeda dengan yang kita ajarkan di rumah. Nyesal, kenapa? Lingkungannya tidak mendukung, lingkungan pendidikannya tidak mendukung. Karena itu penting bagi orang tua untuk memilih lembaga pendidikan yang baik. Sekarang sudah menjamur di mana-mana lembaga pendidikan Islam, silakan. Yang terdekat terjangkau, yang kita pulihkan, kita urus. Itu yang paling penting. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, menyiapkan generasi penerus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman. Apapun zamannya, kalau anak-anak kita ajarkan akidah, ibadah dan akhlak yang mulia, insya Allah anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Rahman Rahim ya Allahumma ighfir lana wa lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa mutaqabbalan. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
Terima kasih.